Tahu nggak, zaman dulu, gue ngomongin ada videonya tuh ya. Ini bisa dikasih kasih linknya tuh. Itu di mana kaviar menjadi pangan babi di Eropa. Saking murahnya. Saking turah-turahnya. Kenapa nggak bikin konten untuk gimana caranya nyembeli dengan cara belas kasih? Kenapa nggak itu? Ya kan? Kenapa nggak bikin konten itu? Kalau emang masalahnya di situ, bikinlah konten tentang overfeeding. Gimana biar nggak overfeeding? Nggak boleh kayak gini ya, harus begini ya. Gitu. Iya. Nah, lanjut ya, Gus. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini di sini ada ilustrasi nih. Itu ilustrasi bahwa pada masa lalu daging adalah kemewahan yang hanya dinikmati oleh elit. Fakir miskin jarang menyembelih hewan karena hewan lebih berharga untuk susu atau tenaganya. Selain itu, tanpa adanya teknologi pendingin, konsumsi daging hanya terjadi pada acara khusus bagi rakyat jelata. Kebayang kan yang bisa makan makan tiap hari pada zaman itu? Kata dia seperti itu. Ini ada tanggapan, Gus? Ini masalahnya gue seneng ya sama sejarah di Eropa ya gitu. Okay. Jadi agak sedikit punya insight terhadap apa ini. Kayak misalkan di sini slide-nya ada setidaknya dua kesalahan dalam berpikirnya dia, itu hasty generalization. Yang tadi juga ya. Tadi juga di mana dia bilang daging itu hanya bisa dinikmati kalangan elit. Nah itu pada masa lalu. Nggak jelas ya masa lalunya kapan ya. Nggak dirinci waktunya. Apakah pas lagi zaman Firaun, apa zamannya Korun itu. Dia bilang pada masa lalu aja. Makanya tadi kan aneh bilang, Gus, dia kayaknya ada kuota ngetik deh. Jadi nggak bisa panjang-panjang. Gitu, kalau terlalu panjang nanti khawatirnya nggak memenuhi syarat untuk ini. Atau kayak di warnet zaman dulu ada di waktu yang itu mungkin kejar tayang kali ya. Jadi ya udahlah pada masa lalu. Tapi faktanya gimana, Gus? Nah, memang sebelum ke situ ada kesalahannya kedua nih ya. Oke. Yaitu yang di misinformasi yang dia bilang bahwa tanpa teknologi pendingin, konsumsi daging hanya terjadi di acara khusus rakyat jelata. Nah, itu juga salah. Nah, yang pertama nih, yang terkait asumsi yang bahwa daging itu hanya dinikmati kalangan elit, itu tergantung tempatnya. Kalau misalkan gini, ada tuh kaviar, lu tau nggak kaviar? Kaviar ya telur ikan yang mahal itu, ya sturgeon itu. Itu kan mahal banget sekarang. Betul. Tahu nggak? Zaman dulu, gue ngomongin ada videonya tuh ya. Ini bisa dikasih kasih linknya tuh. Itu di mana kaviar menjadi pangan babi di Eropa. Saking murahnya, saking turah-turahnya. Saking nggak berharganya gitu ya, sampai jadi makanan ternak lah ya, buat pakan ternak gitu. Nah itu sampai kayak ada salun tuh kayak kedai koboi gitulah, di mana pokoknya pas lagi zaman itu orang masuk salun, orang masuk koboi gitu, anggapannya koboi masuk ke kedai minuman keras gitu kan. Itu yang ditawarin pertama kali dengan gratis, yang udah kayak kacang gitu ya, itu kaviar. Jadi nih, lu beli apa gitu kan, ini dikasih dulu snacknya lah ya, makanan pembuka ya. itu snack gratis lagi, nggak dipungut biaya gitu. Nah itu di sono. Tapi kan nggak juga di tempat yang lain. Misalkan kayak kita ngomongin garam sekarang. Kalau misalnya garam di pinggir lautan itu saking nggak berharganya, itu di pantai, di ada yang becek gitu, air pantai becek. Kalau udah kering itu nanti ada kayak putih-putih, sesuatu butir-butir putih-putih. Nah itu garam tuh. Saking nggak berani. Jadi kayak misalkan lu tinggalnya di pinggir laut pesisir gitu. Terus pengen ngambil garam ya tinggal keluar rumah, ngambil apa gitu, ngais-ngais udah gitu aja pakai sapu gitu. Nah, masalahnya kalau pas lagi zaman dulu dan zaman sekarang kayaknya juga sama sih. Itu garam itu yang nggak seperti itu gitu, nggak ditemukan di luar rumah lu, misalkan semudah itu ya. Kayak misalnya di sini ada nggak tuh keluar rumah gitu? Nggak ada gitu, karena jauh dari laut. Nah di situ ya semuanya tergantung pada tempatnya. Kalau misalkan tempatnya tuh melimpah ruah, ya tentunya harganya turun. Kalau tempatnya lebih sedikit itu agak jarang-jarang ditemukannya, nilainya naik. Nah terus berikutnya, kalau kita kan tadi dulu tuh ya tergantung tempatnya.
Nah, daging itu apakah memang buat elit doang? Ternyata enggak. Jadi ini gue ngomongnya secara umum juga ya, karena ini ngomongin di Eropa abad pertengahan, dan itu Eropa luas banget. Gitu secara umumnya orang itu kalau misalkan kita sebelum ngomongin daging, kan kita punya penerangan ya. Ini ada penerangan tuh. Nah, apakah di zaman dulu nggak perlu penerangan juga? Perlu. Perlu dong. Perlu. Nah, butuhnya gimana tuh cara memenuhinya? Kalau misalnya kita mikirnya obor gitu, obor nggak mungkin, karena kan kalau obor asapnya kemana-mana, terus ada abunya terus yang bisa ngebakar tuh kan. Biasanya ditaruh di luar lah ya. Taruh luar biasanya obor. Nah, terus kalau ngomongin lilin zaman dulu tuh saking berharga, itu yang punya tuh orang-orang kaya yang royal, yang kerajaan gitu, atau yang di pihak gereja gitu, yang misanya buat apa gitu. Itu saking berharganya, dan itu bahkan kalau yang pihak gereja supaya lebih hemat ya mereka bikin sendiri ya lilinnya tuh, karena dibuat dari lebah. Jadi lebah, ternak lebah gitu, terus nanti madunya diambil terus diapa-apain. Nah, itu ntar jadi hasil olahannya selain madu itu bisa jadi lilin juga. Namanya lilin beeswax. Nah, terus kalau misalkan kayak gitu gimana dong kalau misalkan yang rakyat jelata ya di zaman Eropa zaman dulu? Ya pakai satu penerangan namanya rushlight. Nah, rushlightnya ini anggaplah kayak misalkan nih ada tanaman panjang gitu, tungkainya panjang, terus ditemukan di mana-mana di pekarangan rumah rakyat jelata lah gitu. Nah, terus nanti mereka biasanya setiap musim panas mereka motong-motongin tuh. Nah, nanti disimpan, terus mereka merendam air selama berapa hari, terus nanti mereka keringkan. Nah, yang terakhir stepnya adalah mereka nih, ini tanamannya tadi tuh yang udah dikeringin setelah direndam juga, mereka taruh di sini, terus ada yang namanya lemak hewan. Lemak hewan tuh. Nah, nanti setelah ini lemak hewannya kering, udah kayak apa sih? Lu kalau pernah lihat tuh lemak hewan. Kayak apa ya? Kayak resin jadinya. Ngeras kayak resin gitu. Ya, cuman dia tuh gampang terbakar. Nah, di situ rushlightnya cara buat. Nah, di situ komponen terpentingnya adalah lemak hewan. Zaman Eropa zaman kegelapan kayak gitu. Nah, kalau misalkan hewan itu saking susahnya buat orang raja jelata buat dapat, gimana dapetin lemak hewan gitu kan? Lemak hewan dapatnya dari hewan gitu. Kalau misalkan mereka dapat hewan, tentunya daging juga mereka manfaatin karena nggak ada yang bisa mereka sia-siakan di situ. Nah, itu salah satu buktinya. Nah, kalau misalkan di bukti yang lebih konkretnya adalah bahwa si rakyat jelata ini mereka juga punya kok kayak babi, kayak ayam gitu. Mereka masih punya, walaupun kayak sapi nggak mereka makan. Karena buat ternak gembala gitu ya, lah, buat apa sih? bajak sawah. Nah, domba juga nggak mereka makan karena bulu woolnya. Nah, itu penting banget tuh buat industri mereka. Nah, babi nggak ada yang diambil. Kayak woolnya nggak ada pada saat itu ya. Terus ngebajak juga nggak bisa gitu. Akhirnya babi ini mereka gunakan biasanya digemukin dulu pas lagi 3 musim, semi panas, terus ke gugur. Nah, sebelum musim dinginnya datang nih, di musim gugur pas sudah mepet-mepet musim dingin, baru mereka sembelih yang babinya. Nanti setelah itu mereka olah dah tuh daging-dagingan. Kenapa diolah? Supaya nanti jadi persediaan selama musim dingin. Karena pas lagi musim dingin mereka nggak bisa nanam, mereka nggak bisa foraging. Foraging itu kayak lu keluar ngambilin jamur di hutan segala macam kayak gitu. Harvest lah ya. Kayak harvest moon. Kayak gitu. Nah, itu nggak bisa mereka di musim dingin. Nah, kalau misalkan buat elit doang, rakyat jelata makan apa? Pas lagi musim dingin di Eropa zaman kegelapan. Terus ada yang lain, ada pertanyaan lah, kan nggak semua rakyat jelata punya dong kandang babi, kandang ayam yang bisa mereka manfaatin. Ya memang nggak semua aja. Tapi masalahnya zaman dulu itu kolektif banget. Sosialnya mereka. Jadi kalau misalnya ada yang satu dapat, ya semuanya dapat. Jadi dalam komunitas mereka yang kecil itu, lingkup desa, mereka itu kayak memiliki
ada yang jadi pemburu, ada yang jadi pembajak sawah, ada yang bercocok tanam, ada yang ngurusin perkebunan, pokoknya macam-macam banget. Ada yang ngurusin hewan udah ditangkap, ya yang ngurusin siapa ya? Ada lagi tuh, namanya tanner. Tanner itu yang ngulitin sapi, ngulitin dagingnya, terus bikin jadi apa gitu, kerajinan. Nah itu ada tuh. Nah itu semuanya tuh udah kayak ekosistem di desanya tuh, nah itu semuanya kebagian gitu, kebagian manfaat. Oh ini ada daging, ayo kita makan sama-sama kayak gitu. Nah makanya ada festival lah pas lagi mereka dapet yang bagus-bagus itu hewan buruannya atau ternaknya menghasilkan yang bagus, kayak kolektif lah gitu. Jadi walaupun dibilang memang mahal daging, ya memang mahal, cuman nggak semahal itu. Ya rakyat jelata ada aksesnya juga gitu loh. Jadi kayak si penulisnya nih kok bisa gitu ngomong kayak, oh ini nggak ada teknologi ini jadi ini masa teknologi tuh. Itu teknologi buat mengawetkan daging itu udah ada. Kayak misalkan masalah api aja nih, misalkan ada perapian di rumahnya rakyat jelata di sini rapi. Nah itu asapnya dipakai sama mereka buat apa? Buat ngasepin daging. Nah nanti daging yang diasepin jadi awet. Atau juga misalkan yang punya stok garam melimpah tuh. Nah itu mereka masukin daging, masukin garam, nanti sampai moisture di dagingnya itu hilang. Nah itu bakal awet tuh dagingnya. Karena kan garam itu kan menyerap moisture yang di dagingnya. Akhirnya keawetannya lebih tahan lama, lebih jauh. Nah, jadi kayak intinya ada teknologi penelitian meskipun ya belum secanggih sekarang lah, tapi kan intinya ada, nggak bisa menafikan lah gitu kan. Orang zaman dulu pinter ya. Ada aja caranya. Jangan dikira ini nggak ada teknologi, nggak ada kulkas, nggak ada. Orang sono nggak tahu cara mereka menikmati hidup gitu, cara menikmati apa sih makanan gitu. Seakan-akan orang sono tuh ya payah banget lah primitif hidupnya. gitu ya. Primitif. Ya nggak kayak gitu juga. Malahan mereka lebih survival daripada kita yang di zaman modern ini. Iya, survival, kreatif. Kita nggak ada listrik aja susah kan. Nggak ada HP aja, sinyal udah. Ya intinya yang ente mau bantah adalah pertama bahwa daging itu tidak hanya bagi kalangan elit. Minimal yang tadi di wilayah-wilayah tertentu itu ya. Yang misalkan ada ikannya, ada hewan buruannya, itu tentunya bisa makan daging lah gitu. Gitu ya. Nah terus ya tidak ada teknologi pendinginan juga ada sebenarnya. Nah itu yang yang Rasulullah tuh kalau mau minum sesuatu tuh. Iya betul. Nah itu kan juga nggak ada kulkas, tapi kan bisa tuh Rasulullah masukin semacam kendi dari tanah liat gitu. Terus dimasukin kayak jus gitu ya. Kayak sirup lah zaman sekarang kita sebutnya sebagai sirup. Ya nanti jadi dingin tuh. Karena udara Arab gitu, ya kan semalaman ditinggal. Jadi kayak ada orang zaman dulu kreatif itu. Jangan dianggap bodoh gitu. Oke. Ada tambahannya loh. Cukup sih. Itu udah daging mah, Gus, untuk yang di slide ke-6 itu nasi ini. kulit. Iya. Fakta-fakta yang coba disajikan oleh si penulis ternyata sepertinya kurang riset. Gitu. Mungkin ada gitu ya di bagian dunia lainnya, tapi ya lagi-lagi karena ibadah Idul Adha ini juga kan global, gitu kan. Ya kita nggak bisa membahasnya secara regional doang gitu. Kalau emang mau bahas masa lalunya di mana, misalkan gini, kan gue ngomongin masa Eropa ya. Terus penulisnya bilang, itu kan Eropa. Kita kan ngomongnya Arab gitu. Nah, begini penulis. Itu yang gue omongin adalah pas lagi zaman kegelapan. Dark Age, medieval age-nya si Eropa itu bertepatan sama masa kemasan Islam. Golden Age-nya ya. Nah, jadi kalau misalkan Eropa aja yang gelap begitu. Kayak gitu. Apalagi yang zaman Islam. Masa kemasan. Apakah zaman kemasan Islam rakyat jelatanya lebih sengsara daripada yang zaman kegelapannya Eropa? Kan enggak. Berarti itu pasca kenabian ya?
Iya, pasca kenabian. Ya, pasca kenabian kan ya. Nggak masuk akal juga gitu kan. Jadi ya jangan tergesa-gesa lah dalam menyampaikan pendapat gitu ya. Harus ada bukti ya. Iya. Jangan asal ngomong aja ya. Oke Gus, kita lanjut ke slide yang ketujuh ya kan. Kata penulis sementara itu tadi melanjutkan jika merefleksi di era modern, daging sudah dikonsumsi rutin dan lebih terjangkau. Bahkan sering lebih murah dari bahan pangan lain. Freezer di mana-mana ada. Tambah industri daging komersil menimbulkan masalah baru, overfeeding, minim belas kasih saat penyembelihan, efek rumah kaca dan lain sebagainya. Melihat situasi di sekitaran juga, nampaknya distribusi daging kurban kini kehilangan makna egaliternya. Egaliter lagi. Daging sudah dikonsumsi rutin dan lebih terjangkau, maksudnya dia gini, kalau mengaitkan dengan yang slide sebelumnya tuh, ya iya dulu tuh ada ibadah kurban karena daging masih susah gitu kan, maksudnya. Sekarang kan daging udah gampang. Ya berarti buat apa lagi maksudnya tuh kayak gitu konteksnya gitu ya, buat ikhwani fillah semua gitu ya, dia mau mengarahkan tuh ke situ. Jadi harapannya dia gitu ya diganti ke barang yang mungkin masih susah didapat sama masyarakat miskin di era modern sekarang. Apa? Duit. Ya nanti ya kan dia bilang kan nanti gitu. kan ada tuh lebih baik dananya dialihkan ya kan ke tempat-tempat, ke pos-pos yang lain lah kayak gitu. Arahnya tuh seperti itu karena daging sekarang udah bukan suatu hal yang mewah lagi. Seperti itu menurut dia. Semua orang makan gitu. Ya semua orang sekarang udah bisa makan gitu kan. Sekarang steak rakyat aja udah ada di mana-mana kan, udah bukan di restoran lagi, UMKM udah banyak. Terus steak di 20 ribuan udah ada ya? Iya, udah ada steak yang ya meltik mungkin ya, nggak yang itu tapi tetap intinya ada lah seperti itu. Terus kalau dari gua yang setidaknya gua dapetin kesalahan berpikirnya adalah 3. Yang pertama red herring fallacy. tadi lagi ya, pengalihan isu ya. Pengalihan isu lagi. Membahas industri daging yang tidak ada kaitannya dengan ibadah kurban. Terus yang kedua, logical fallacy secara umum, pernyataan yang tidak dilandasi bukti. Terus logical fallacy yang ketiga nih maksudnya adalah menyandarkan argumen pada pernyataan yang belum terbukti. Jadi yang tadi tuh egaliter. Nah, dia itu ngomongin udah lebih murah ya tadi. Iya, betul. Nah, itu yang gue lebih terjangkau. Dia bilangnya sering lebih murah. Iya. Itu di mana tuh? Sering lebih murah dari bahan pangan lain dia bilang. itu jadi kayak dari mungkin bahan pangan lainnya yang kaviar kali. Kaviar. Ya kan lebih murah dari bahan pangan lain kan? Iya, salmon yang punya full gitu ya. Setahu saya sih malah daging itu masih jadi program pemerintah loh untuk disubsidi loh, ya kan? Nah, ini yang jadi masalah adalah kalau kita melihat di negara lain, Amerika Serikat misalkan, Amerika Serikat itu kan udah swasembada dagingnya, daging sapi. Nah, di sono aja ada datanya tuh, di mana harga per gramnya itu daging masih lebih tinggi daripada makanan yang lain, agak jauh tuh. Itu udah swasembada gitu. Apa lagi Indonesia masih impor gitu, masih ketergantungan dengan negara lain. Lah gimana kisahnya tuh kalau misalkan masa lebih murah sih daging apaan dulu gitu kan, dirinci dong gitu kan. Dan lagi pula Gus tadi Gus yang kita awal bahas Gus, buktinya tahun ini daya belinya turun. Gitu. Kalau emang murah kan belinya nggak ngaruh dong, biasa aja gitu, atau nggak terlalu signifikan. Ini kan turunnya sampai 11% kan, artinya kan mahal gitu kan. Ada orang-orang yang akhirnya masih lebih baik gue spend money di tempat yang lain lah gitu, karena ini masih jadi barang mewah kayak gitu. Nah terus yang kedua nih, yang red herring tuh, dia kan ngomongin awalnya ibadah kurban, tapi kok sekarang ngomongnya industri daging gitu. Oke. Kan jadi ditambah karena dia ya itu penguat pembenarannya dia. Udahlah ya sekarang gampang, udah gitu industrinya juga inilah tidak manusiawi, tidak hewani lah. Tapi kan itu industri dagingnya, bukan kurbannya. Misalkan kalau ada orang menyembelih kurbannya yang enggak sesuai syariat. Enggak syariat, kayak misalkan cetak itu langsung putus atau gimana, dikejar-kejar itu dipanahin lah. Nah itu boleh lah ngomongin kayak gitu. Cuman kan syariat kurban itu udah dikenal banyak masyarakat itu ya. Nah itu nggak tahu ya, gue nggak pernah ngeliat yang ada berita nih
ada orang kayak gini buat menjalankan kurban gitu, nggak sesuai syariat banget gitu ya. Itu gue nggak tahu. Cuman kalau yang di sepengetahuan gue, di sekitar gue, ya semuanya sesuai syariat gitu. Dibaringkan dulu, dibacakan takbir, bismillah, Z gitu kan. Nggak menghadap kiblat, tidak boleh dihadapkan ke ke ternak yang mau jadi korban lainnya gitu kan. Jadi kayak banyak lah adab-adabnya, banyak lah. Iya, jadi kalau misalnya dibilang overfeeding, nah overfeeding itu sendiri kan juga menimbulkan masalah di hewan. Nah, kalau misalkan hewan kurban syaratnya gimana? Kan nggak boleh sakit tuh, nggak boleh ada cacat. Betul. Salah satu cacatnya itu tadi, misalnya sakit-sakitan ya. Overfeeding itu kan menyebabkan sakit. Nah, terus minum belas kasih penyembelihan, nah itu tuh dipertanyakan juga gitu. Apakah itu berlaku di ibadah kurbannya atau di industri dagingnya? Dan kalaupun di ibadah kurbannya terjadi kayak begitu minum belas kasih, lagi-lagi yang salah yang mana? Orang yang kayak begitu, yang melakukan kayak begitu, apa ibadah kurbannya yang salah? Dan memang seolah-olah kayak seperti nggak bisa diubah gitu ya. Seolah-olah nggak bisa diubah gitu ya. Maksudnya manusianya tuh nggak bisa dikasih edukasi cara seolah-olah harga mati akan terus seperti itu gitu. Pokoknya ada orangnya tuh pokoknya kaku banget gitu, nggak mau nih gitu. Pokoknya harus tanpa belas kasih gitu kan. Gue maunya kayak cetak gitu. Kalau emang maksudnya dia kalau dia sepesimis itu gitu ya, si penulis tuh sepesimis itu gitu kan. Karena kan dia seperti ini ya, seperti aduh ngapain sih kalian masih pada ibadah Idul Adha, udahnya daging juga sekarang udah ada di mana. Udah gitu mereka tuh ketika prosesnya tuh nggak ada belas kasihannya gitu kan, overfeeding gitu kan, pas penyembelihan juga mungkin semena-mena gitu kan. Nah, jadi ya udahlah kita hentikan aja ini. Berarti kan seolah dia pasrah atau pesimis lah, ini bisa diperbaiki gitu kan. Seolah-olah seperti itu gitu. Nah, balik lagi ke niat si penulis bikin ini. Kita pasti kalau kita mau husnuzon ya dia harusnya bikin artikel ini kan tujuannya ingin mencerdaskan kehidupan berbangsa kan. Artinya kan dia masih punya semangat untuk memperbaiki mindset. Nanti lain hal lah kalau ternyata yang dia lakukan ini salah kontennya gitu ya. Tapi dia masih punya semangat dengan jumlah followersnya yang banyak itu, dia pengen warga Indonesia ini bisa tercerahkan. Kenapa nggak bikin konten untuk gimana caranya nyembeli dengan cara belas kasih? Kenapa nggak itu? Ya kan? Kenapa nggak bikin konten itu? Kalau emang masalahnya di situ, bikinlah konten tentang overfeeding. Gimana biar nggak overfeeding? Nggak boleh kayak gini ya, harus begini ya. Gitu. Iya, nah kenapa? Maksudnya akar masalahnya dong yang diselesaikan. Itu bukan ibadah kurbannya sendiri. Harusnya kan kayak gitu kan. Karena yang jadi masalah bukan ibadah kurbannya. Iya. Tapi overfeedingnya. Dan yang itu tadi keji pas lagi nyembeli. Karena kalau kayak gitu di setiap ibadah pasti ada celahnya aja. Ada celahnya aja nanti. Pernikahan. Banyak yang cerai seolah-olah ya nikahnya salah gitu kan. Padahal kan manusianya gitu. Terus dibilangnya ya udah ngapain nikah gitu, nanti cerai juga ya, punya anak akhirnya kan child free gitu. Falasi lagi di situ. Iya, padahal bukan karena punya anaknya tapi ya cara parentingnya seperti apa segala macam. Jadi akhirnya bukan sumbernya diselesaikan tapi malah yang lain yang nggak ada hubungannya gitu. Jadi alih-alih dia bikin konten untuk menurut gua lebih realistis, dia tuh ngubah mindset untuk biar orang belas kasih saat nyembeli daripada mengubah mindset seolah-olah ngapain kurban lagi. Itu lebih realistis kayak gitu sih. Kalau dia bisa effort bikin kayak gini untuk meniadakan Idul Adha atau praktik udhiyah tadi, ya harusnya dia juga punya effort buat hal-hal teknis kayak gini. Kan teknis ya, overfeeding, belas kasihan itu kan teknis ya. Masanya juga nggak perlu banyak referensi, satu kitab aja. Itu tadi sembelihan ya, sertifikat kehidupan ya. Ya, sertifikat kehidupan bab sembelihan itu ya kan. Itu kan udah satu buku, udah banyak yang kerangkum di situ lah ya. Mungkin ada yang nggak masuk situ, cuman yang penting-penting ada di situ. Betul. Nah, lu tinggal cari aja tuh. Oh, yang bagus kayak gini nanti. Nah, ini saran ya buat penulis gitu ya. Saran, bre. Daripada sibuk membuat opini-opini yang menyinggung umat Islam gitu. Meskipun dibahasakan secara santuy, sopan, segala macam. Agak nyeleneh banget gitu ya. Gitu, tapi nggak usah lah. Masih ada yang lain. Masih ingat ya kalau nanti balik ke slide awal tuh dia bilang kan menyembeli ego gitu kan, spiritnya. Sekarang mempertemukan antar kelas sosial. Penulis konsisten lah. Biasaan sih
orang liberal suka nggak konsisten gitu. Apa ngalur ngidul gitu Iya, ya. suka nggak konsisten gitu.